Saatnya kita akan mendengarkan sebagai kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Sungguh Tuhan, kami sangat perlu Engkau ya Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus untuk menuntun kami mengerti ya Tuhan apa yang Engkau mau mengusik kehidupan kami. Yes. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama kita katakan lagu ini dari awal Bapak. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Coba kita katakan sama-sama. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Katakan ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sama-sama kita nyanyikan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku
setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sekali lagi kita datang di hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang dapat kami andalkan selain hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang membawa kami Tuhan naik tinggi seperti burung Raja Wali. Dengan kepak sayap-Mu kami berlindung ya Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini kekuatan yang baru Kau turunkan di tengah-tengah kami ya Bapa. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Engkau hadir. Kami sangat percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyembuhkan setiap kami Tuhan, mengangkat yang terjatuh Tuhan, memulihkan yang terluka ya Bapa. Dan ada kekuatan yang baru di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau terus melawat setiap kami ya Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, memperbaharui setiap hati yang baru, yang lama Tuhan, menjadi hati yang baru. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu Tuhan, agar hanya kebenaran-Mu yang boleh tersampaikan pagi hari ini. Dan kami boleh pulang mendapatkan kekuatan dan rema yang daripada-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu di gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang luar biasa, Pak Daniel bersama tim, buat worship leader, singer, buat Brian ya? Udah sehat Brian ya? Awal ketemu COVID waktu itu ke tempat Christian main burung baru jatuh waktu itu ya. Tapi udah sehat ya? Udah main burung juga? Oh enggak. Iya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, sehat semua? Amin. Ya, wajah-wajahnya ini kayaknya bukan wajah-wajah yang habis ngelewatin COVID, tapi wajah-wajah yang menang bersama Tuhan. Aminnya yang wanita, prianya amin. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, aku percaya tidak ada yang kebetulan kalau Tuhan izinkan selama 3 tahun ini kita melewati musim yang tidak pernah manusia duga sebelumnya. Musim pandemi, musim dimana social distancing ya. Mungkin ada yang masih ingat gimana di awal-awal ya tiba-tiba gereja tutup, ya kan, ketemu orang nggak bisa, semua orang tinggal di rumah. Kalau masuk komplek harus diuap gitu ya, atau kalau misalnya flu dikit langsung di swab, harganya bisa 900.000 gitu ya. Tapi karena kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini, amin. Bukannya yang kena COVID meninggal juga nggak ngalamin. Saya percaya mereka sudah selesai. Nah kita yang belum selesai, kita punya tugas yang luar biasa, amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kasih senyum kanan kirinya, bilang Tuhan itu baik atas hidup. Semangat, ya kan? Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya kasih judul temanya Reborn Not Rebranding, ya. Reborn Not Rebranding, gitu ya. Jadi kelahiran baru bukan hanya dari luar, tetapi sesuatu yang berubah dari dalam. Kekristenan itu tidak pernah diawali dari luar mengubah yang dalam, tetapi kekristenan diawali yang dari dalam itu mengubah, mengalir keluar. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Pastor Wimby bilang Mampang tanggal 13 ya, Agustus memasuki usia yang 26 tahun. Wow. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ada di sini yang dari tahun 26 tahun yang lalu? Nggak ada ya, sudah pada rapture. Ya saya percaya berarti di tempat ini bukan Yosua dan Kaleb, tetapi ini generasinya Daud dan Salomo yang merebut tanah perjanjian dan menikmati tanah perjanjian. Amin. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru pasti datang.
Amin. Melebar ke kanan dan ke kiri ya. Bukan hanya berat badannya, tapi jumlah jiwanya. Amin. Kalaupun Tuhan tidak tambahkan jiwa, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah bermain dengan bilangan jumlah. Tuhan bermain dengan kualitas murid. Yang percaya katakan amin. Karena orang yang berkualitas murid, dia orang yang akan ketemu dengan Tuhan. Kalau dikit-dikit baperan, saudara, itu udah gak main lah. Saya percaya wajah-wajahnya ini 26 tahun GBI Mampang, wajah-wajah yang gak baperan. Kasih senyum kanan kirinya, itu pasti bukan kamu. Iya kan? Nah, iya kan? Ada yang gak yakin saudara ya. Suami lihat istrinya kayaknya enggak ya, pasti yakin. Saya, Umi dan Abi, saya percaya. Ya, kalau ada teman saya di Facebook, saya punya joke, saya kasih nama Umi, saya Abi gitu ya, untuk menambah suasana ceria di musim pandemi. Karena banyak orang kalau tahu di tahun 2021 atau 2022 yang ada Delta ya. Ada di sini yang pernah kena Delta? Ada ya. Saya sama istri juga ngalamin ya, saturasi hampir di bawah 90 ya. Kami tinggal berdua di lantai 2, udah tinggal tarik nafas terus lewat gaya, puji Tuhan, lolos saudara. Karena itu saya panggil dia Umi. Oh ya, ada istilah tak kenal makan di traktir, mungkin Bapak Ibu baru lihat gitu ya. Mungkin kalau Dian, Pak Wibi sama Ibu udah tahu ya. Kalau saya Indra, saya dulu ini rumah saya di Mampang, pertama kali saya ketemu Tuhan dan dimuridkan, dan senang sekali bisa ada di tempat ini. Dan saya termasuk orang yang dulu gitu ya. Tapi saya bangga melihat Pastor Wibi di dalam perjalanan. Berarti kalau Pastor Wibi udah berapa tahun ya Pastor? 2005 ya? 2005 ya? 2009 ya? Berarti 14 tahun ya? Luar biasa ya. Tadi Sinat juga udah SMA ya? Kok dia di Muara Karang ya Pastor? Apanya sekolahnya? Oh, Cari yang mahal. oh jadi Dekat kantor. oh dekat kantor ya? Berarti Pastor udah nggak di sini ya? Enggak. Oh udah nggak di sini ya? Oke. Sedikit intervention saudara ya. Karena udah lama nggak ketemu Pastor Wibi juga. Dia selalu, ini gembala yang penuh sukacita saudara. Dia kan, saya tahu begitu saya menggembalakan ternyata nggak mudah jadi gembala ya. Dan untuk jadi Pastor Wibi yang tetap ceria, tetap sukacita, itu pasti ada uminya di belakang yang luar biasa. Ya, uminya selalu berdoa, kasih support gitu kan, karena nggak mudah saudara. Ya, makanya wanita itu disebut penolong karena dia yang lebih kuat dari pria. Ya betul ya Pak Setwin ya. Istri lebih kuat ya. Makanya Pak Setwin bisa naik jenjangnya, pasti ada istri yang luar biasa. Naik berat badan. Oh, itu bukan karena pesternya ya, ada wakilnya ya, bukan ya. Iya, itu namanya rebranding, ya kan, ngerubah tampilan luar ya, jadi mengembang ke kanan dan ke kiri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kekristenan itu bukan mengubah yang ada di luar, tetapi kekristenan adalah berubahnya yang ada di dalam bersama dengan Tuhan, dan itu yang mengalir keluar. Banyak orang hari-hari ini mengubah penampilan, mengubah segala sesuatu agar value hidupnya itu terlihat lebih baik. Tetapi sesungguhnya value hidup seseorang itu dimulai di mana dia memasukkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu tinggal di dalam dia. Nilai-nilai kebenaran itu berasimilasi dia. Ya, jadi menyampur dengan kehidupan kita, maka itu akan membuat sesuatu perubahan yang dari dalam. Yang penting katakan amin. Ya saudaraku, sedikit belajar gitu nggak apa-apa ya. Saya bukan saya ada sedikit mengajar pagi hari ini. Saudara siap ya? Amin ya. Oke. Nah, reborn dan rebranding. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa? Oke. Nah, kedewasaan bukan masalah usia, tetapi kedewasaan dilihat dari sebuah tanggung jawab yang dipercayakan di dalam kehidupan kita. Jadi kedewasaan ya, reborn yang ada di dalam itu bukan karena sesuatu usia, tetapi dari penyelesaian tanggung jawab yang ada sama kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang secara usia dia banyak. Tetapi secara kedewasaan itu tidak bisa diukur dari berapa banyaknya usianya, tetapi berapa banyak tanggung jawab yang dia bisa selesaikan.
Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab yang dipercayakan di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam berkeluarga, di dalam pertemanan, di dalam studi, di dalam segala apapun. Karena apa? Karena seringkali anak-anak Tuhan itu mengubah apa yang di luar, bukan ada yang di dalam. Begitu masuk di dalam pekerjaan, little to me, salary not up gitu ya. Lagi-lagi saya, gaji nggak naik-naik, berubah. Ya kan? Atau di sekolah, apa sih pak, ngatur hidup saya gitu ya. Kenapa dia harus diatur-atur? Banyak kan anak muda hari-hari ini tidak mau diatur sama orang tua. Karena mereka berpikir zaman orang tua udah oldies, tapi zaman sekarang sudah beda. Nah, saya percaya anak-anak muda di tempat ini adalah orang-orang yang dewasa. Amin. Orang-orang yang punya value dan nilai kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Karena orang yang dewasa adalah orang yang punya nilai kekal di dalam hatinya, yaitu Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Kayaknya nggak bisa deh Pak. oh, oke. Boleh naikin lagi satu? Naikin dulu. Oh enggak, iya berarti betul. Nah, ini sebelumnya. Lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelumnya. Nah, ini ada PT KAI, ya ini logo pertamanya itu di tahun di tahun 88 atau tahun sebelumnya, di tahun 50-an ini logonya seperti ini. Ya, terus dia merebranding, dia merubah logonya menjadi menjadi logo yang baru, ya, logo KAI di tahun 2020. Nah, Bapak Ibu yang pernah atau sering ya masih punya kampung halaman, mungkin suka naik kereta gitu ya, mungkin sudah nggak asing lagi dengan logo ini, logo yang biasanya jadi kendaraan untuk kita pulang kampung, alat transportasi pulang kampung, agar supaya kita bisa lebih cepat. Nah, PT KAI melakukan perubahan logo, yaitu dengan maksud untuk menaikkan nilai dari PT KAI, supaya ada satu pembaharuan, ada satu rebranding di dalam PT KAI, sehingga PT KAI dipandang memiliki nilai lebih. Nah, ini yang namanya rebranding. Boleh next? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang namanya Catherine Elizabeth Hudson. Ada yang tahu? Ini namanya berubah menjadi Katy Perry. Ya, kalau kita bilang Catherine Elizabeth Hudson, nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita sebut Katy Perry, di sini orang-orang muda pasti tahu. Nah, ada yang namanya Peter Jane Hernandez. Mungkin jarang kita dengar. Dia mengganti namanya, merebranding namanya menjadi Bruno Mars. Ya, kalau anak-anak muda mungkin tahu nama ini. Ada yang namanya Destiny Hope Cyrus. Dia ganti namanya menjadi Miley Cyrus. Ada yang namanya Nur Amalia Hayati. Ya, kalau anak-anak muda mungkin orang-orang tua ya bisa Google nanti. Itu ada, dia mengganti namanya menjadi Anya Geraldine. Cantik, jadi foto model yang luar biasa. Ada juga namanya Rini Fatimah Jailani. Siapa tuh namanya? Nah, dia merebranding namanya menjadi Princess Syahrini. Oh, ternyata namanya Rini Fatimah. Ya. Ada lagi namanya Kadarwati. Siapa tuh Kadarwati? Ternyata dia namanya Titik Puspa. Ya. Ada yang namanya Mulan Ko menjadi Mulan Jamila, karena punya rebranding, karena di rebranding punya nilai, punya satu satu nilai lebih dipandang, lebih menjual. Nah, ada yang namanya Muhammad Fatah. Ada yang tahu siapa? Cinta Luna. Lu Cinta Luna. Iya kan? Tadi mungkin saya lihat dari wajah-wajah itu, siapa Muhammad Fatah, siapa ya? Bukan pengkhotbah, bukan raja minyak, dia Lucinta Luna, saudara namanya. Siapa? Hah? Transgender siapa? Siapa tuh namanya? Transgender. Transgender. Muhammad Fatah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Banyak orang di dunia dia memberi branding namanya, memberi logonya, produknya agar memiliki satu nilai lebih di dalam kehidupannya sehingga dia punya nilai jual. Orang melihat tampilan luarnya, tetapi di dalamnya tidak mengubahkan sesuatu. Next. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kekristenan seharusnya menjadi jawaban, bukan pertanyaan. Ya, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini hidup kekristenannya itu menjadi pertanyaan, bukan menjadi jawaban. Kenapa? Sehingga garam itu seharusnya menjadi asin, betul? Tetapi kalau dia sampai dibuang orang, Alkitab katakan apa? Karena dia kehilangan rasa. Setuju? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kalau tidak memiliki nilai atau tidak punya pengaruh, itu akan disingkirkan. Kenapa anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak bisa memiliki satu jenjang kehidupan yang menjadi jawaban buat orang dunia? Karena apa? Karena kekristenan kita menjadi tawar, menjadi abu-abu, menjadi pertanyaan bagi orang dunia. Hari-hari ini saudaraku, jujur ya, LGBT kenapa masih takut di Indonesia? Apa karena gereja? Enggak, karena masih ada FPI. Iya kan? Kalau ada FPI dia nggak berani, saudara. Berarti hari ini yang menjadi pertanyaan, di mana gereja? Ketika kebenaran itu dipertanyakan. Seharusnya gereja menjadi jawaban. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, GBI Mampang ke-26 tahun. Biarlah setiap kita belajar memiliki hidup yang menjadi jawaban bagi orang dunia, bukan menjadi pertanyaan. Kenapa? Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Saudaraku, akhirnya apa? Kita berkutat dengan lingkungan yang seperti itu. Saya ngalamin, saudara ya, saya baru mengerti ternyata gak mudah pastor jadi gembala ya. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Baper kok dikit-dikit. Iya, baper kok dikit-dikit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua di dalam Tuhan sama aja. Kita punya kekurangan, tapi satu hal, di dalam kita ada yang sama, yaitu Roh Kudus. Amen. Kenapa setiap kita bisa berbeda? Karena respon kita sama Roh Kudus itu berbeda. Saya percaya kalau respon kita sama, gereja Tuhan di tempat ini akan menjadi gereja Tuhan yang menjadi jawaban. Amin. Kasih tos kanan kiri yang bilang, yuk kita sama-sama. Yuk. Luar biasa, saya paling senang semangat di GBI Mampang ini, Pastor Wimpi, gembala yang luar biasa, punya jemaat yang mau jadi jawaban. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya ada yang namanya Yakub, ya. Yakub itu Tuhan panggil, Yakub itu Tuhan pilih. Dia menjadi Israel. Katakan Israel. Ya. Yakub artinya penipu. Yakub artinya orang yang sering berbuat curang. Kakaknya yang waktu di dalam rahim dicurangi, ya kan? Orang tuanya Ishak ditipu, ya kan? Terus sampai akhirnya mertuanya dia curangi. Dia akhirnya diberi nama Yakub sesuai dengan namanya. Penipu, ya. Dan ketika nature-nya dia adalah penipu, Tuhan tetap pilih dia, Tuhan tetap panggil dia, dan Tuhan rubah dia menjadi Israel, pangerannya Tuhan. Dia di reborn sama Tuhan, bukan hanya di rebranding sama Tuhan, tetapi Yakub di reborn sama Tuhan dari dalam. Saya sempat bertanya, Tuhan, kenapa Yakub itu diproses besar sekali? Sedangkan Esau biasa aja. Esau menolak Tuhan, membuang hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah. Tetapi Esau tetap diberkati Tuhan, keturunannya tetap jadi raja-raja. Kenapa Yakub mengalami proses yang dahsyat sampai dipelecok? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini karena hidupmu di dalam kebenaran, engkau mengalami proses, engkau mengalami himpitan, engkau mengalami gesekan, percayalah. Itu satu proses yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu agar engkau tetap menjadi umat pilihan Tuhan. Esau itu dikasihi Tuhan tetapi hidupnya dibiarkan oleh Tuhan.
Kenapa anak Tuhan selalu mengalami proses? Saya percaya supaya lahir dari hidupmu kualitas Israel, pangerannya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah, tapi percayalah, ketika Tuhan izinkan kita jadi umat pilihannya, sebuah proses adalah sebuah bentuk pemurnian yang daripada Tuhan. Dari mana proses itu ada? Nggak jauh-jauh, saudara, dari orang-orang yang dekat dengan kita. Amin. Pak, Bu, sudah menikah berapa tahun, Bu? 40 tahun ada, Bu? 46 tahun. Pernah, Bu, nggak berantem sehari, Bu? Susah. Yang menikah katakan itu dia. Pasti ngalamin kan, saudara? Musuh orang adalah orang seisi rumahnya. Saudaraku, kadang-kadang gini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Akhirnya apa? Udahlah, saya nggak mau gereja di situ. Malaslah orangnya begini. Saudaraku, saya mau kasih tahu, gesekan itu tandanya hubungan itu mendekat. Yang mau dikatakan yes. Kalau saya sama Pak Dian jauh ya, saudara ya. Saya nggak bisa cium wanginya Pak Dian. Pak Dian nggak bisa cium wangi saya. Betul? Mungkin nggak saya bergesekan dengan Pak Dian? Karena apa? Nggak ada hubungan, jaraknya jauh. Kalau saya mendekat, ada kemungkinan Pak Dian bisa cium saya udah mandi apa belum, wangi saya sabunnya sabun apa. Karena apa? Saya semakin mendekat. Ada kemungkinan saya bahu ketemu dengan bahu, bergesekan. Karena apa? Karena hubungan yang semakin mendekat. Jadi di dalam proses bergereja, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gesekan itu lumrah. Katakan lumrah. Karena gesekan itu menandakan bahwa hubungan itu semakin mendekat. Berarti Bapak Ibu, ketika engkau ada gesekan sesama dengan jemaat, jangan lari. Percayalah, Tuhan sedang proses hatimu untuk serupa dengan Tuhan. Amin. Aminnya lemes banget. Amin. Ya. Jadi kalau engkau ngalamin gesekan, itu tandanya engkau mengalami hubungan yang semakin dekat. Kalau jauh nggak ada gesekannya, saudara. Itu namanya hubungan yang palsu. Kayak saudara lihat di Facebook atau di sosmed saya, kelihatannya Pak Indra tuh jalan-jalan, Umi, Abi bahagia. Tuh kalau deket sama juga, saudara. Tetapi saya memilih bersama dengan istri saya juga memilih untuk saling mengasihi dan mengampuni. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap proses gesekan yang terjadi, Tuhan izinkan bukan untuk melukai kita, tetapi untuk mendewasakan kita. Yang mati katakan amin. Amin. Amin ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, boleh next? Ya, pada waktu itu saudara, di Kejadian 32, Yakub itu boleh sebelumnya deh. Ya, yang pertama saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa melewati ribon di hati kita, kita buka sama-sama Bapak Ibu Amsal 19 ayat yang ketiga. Amsal 19 ayat yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan untuk kita meribon, menjadi dewasa di dalam Tuhan, yang pertama adalah kita meninggalkan kebodohan. Amsal 19 ayat yang ketiga dikatakan 1, 2, 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata kebodohan itu bisa menyesatkan jalan orang. Dia menjadi gusar, lalu marahnya sama siapa? Sama Tuhan. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Karena ketidakmengertiannya. Karena ketidakmengertiannya, jalannya menjadi sesat. Ketika jalannya sesat, tidak menemui namanya titik terang, dia menjadi marah, menyalahkan sesama, dan akhirnya marah sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus meninggalkan kebodohan. Apa itu kebodohan? Kebodohan tidak berbicara tentang kepintaran secara intelektual. Bahasa asli dari Amsal 19 ini, kebodohan
itu ifelet. Katakan ifelet. Ifelet itu bukan alat untuk memikat lawan jenis gitu ya. Itu pelet namanya. Ifelet juga bukan makanan ternak lele gitu ya. Itu pelet namanya. Ifelet bahasa Ibraninya artinya ya kebodohan. Katakan ifelet. Ya, ada lagi artinya yaitu tindakan membenci nasihat atau kebijaksanaan. Ya, jadi orang yang membenci jalan nasihat atau kebijaksanaan, maka dia menjadi sesat jalannya. Dan ada artinya lagi ifelet, yaitu kebodohan, yaitu waktu ketahuan bersalah tidak mau mengaku, malah membantah atau mengejek orang yang memberitahukan kebenaran itu. Itu ifelet, saudara. Ya. Jadi ifelet itu kebodohan adalah waktu ketahuan salah dikasih tahu, dia bukannya bertobat, tetapi menyalahkan yang memberitahu dan menjelek-jelekan orang yang memberitahu. Itu namanya ifelet. Ifelet. Ya. Saudara tegang sekali ya. Saudara, saya nggak lagi marah-marah loh, saudara. Saya sedang berkhotbah, tapi memang tipe saya begini. Nah, artinya yang keempat, ifelet itu suka bertengkar. Ya, jadi orang yang bodoh adalah orang yang membenci nasihat, waktu ketahuan bersalah tidak mau mengaku, malah membantah dan mengejek orang yang bersalah sehingga dia bertengkar. Itu ifelet, saudara. Ya. Jadi kesimpulannya apa sih, Pak? Waktu kita bodoh, kita dinasehati dengan kebijaksanaan, kita punya hidup memilih untuk membenci nasihat. Dan waktu kita ketahuan bersalah, kita ngelak, nggak mau ngaku, dan akhirnya kita menjelekkan orang itu. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang ingin diribon sama Tuhan, ini waktunya kita meninggalkan kebodohan. Katakan kebodohan. Pak Pendeta menatap saya seakan-akan saya bodoh. Enggak, saudara. Saya mengasihi saudara. Tapi hari-hari ini gereja Tuhan, kita harus sama-sama bangkit. Amin. Kita harus meninggalkan kebodohan. Kita meninggalkan kesuam-suaman dalam hidup kita. Karena apa? Saudaraku, setiap minggu kita beribadah, kita dengar firman Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu adalah value kerajaan Allah. Value itu setiap minggu ditaburkan. Setiap minggu kita dengar. Orang yang bebal adalah gini. Orang yang tidak mau menerima memasukan yang baru dan memilih tetap hidup di jalan hidupnya. Itu orang yang bebal. Tapi kalau wajah-wajahnya ini adalah orang-orang yang murah hati, orang-orang yang lembut. Amin. Amin. Kasih senyum karena dia bilang, engkau orang yang murah hati. Iya kan? Kalau suami istri boleh juga peluk atau boleh bilang, aku sayang sama kamu. Gak apa-apa saudara, udah sah, ya kan? Udah sakinah mawaddah warahmah, ya kan? Saudara, kecerdasan itu dibangun dari keseharian karena dibutuhkan konsistensi. Tanpa keseharian yang kita bangun, kita akan gagal untuk hidup di dalam kebenaran. Konsistensi itu membuat kita bisa melihat bahwa sebuah kasih setia Tuhan itu kita hargai. Kalau hidup kita 26 tahun yang lalu masih sama dengan hidup kita di hari ini, bukan firman Tuhan yang salah, tetapi pilihan hidup kita yang salah. Saya banyak melayani anak-anak muda saudara yang belum menikah. Mereka bilang gini, kenapa kamu pilih dia? Aduh Pak, ganteng banget. Waktu pacaran Pak, setiap hari saya dikirimin bunga. Saya mau kasih tahu saudaraku yang masih belum menikah, kalau engkau mau dikirimin bunga setiap hari pacaran sama floris. Pak, dia baik banget. Kalau turun mobilnya dibuka Pak pintunya. Kalau mau masuk dibukain pintunya Pak. Saudaraku, doorman lebih romantis dari orang yang seperti itu. Pak, baik banget, pengertian banget. Iya. Saya kasih tahu ya para wanita, cowok-cowok kalau belum dapat sesuatu, dia akan berikan everything. Kalau udah ya sudah. Yang belum menikah wanita sini mana? Oh, angkat tangan semua. Oh ya. Saya mau kasih tahu, doa sama Tuhan. Amin.
Kalau engkau minta anak Tuhan, doa minta sama bapaknya, yaitu Bapa di surga, maka dia akan berikan anak prianya buat kamu. Amin. Gak apa-apa Pak, ya kita kan yang penting cinta. Yang sudah menikah, apakah cinta masih ada hari ini? Masih, ya. Amin. Walaupun agak berat ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya yang belum menikah, banyak-banyak doa, ya kan? Banyak-banyak dengar nasihat sama orang yang sudah menikah. Pak, tapi nggak ada yang sempurna. Betul, tapi minimal engkau dapat yang lebih jauh sempurna ketika engkau takut sama Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masuk lagi ke Amsal 19 tadi, kata menyesatkan itu bahasa aslinya kalap. Katakan kalap. Kalap itu bukan kalau melihat makanan dimakan gitu, saudara, nggak berhenti-berhenti, bukan. Kalap itu artinya kamu akan rusak dan hidupmu akan engkau biarkan rusak. Itu artinya kalap. Menyesatkan itu bahasa aslinya kalap, artinya kamu akan rusak atau kamu memilih membiarkan hidupmu rusak. Ya, itu tersesat, saudara. Arti berikutnya hancur atau keadaan diputar balik. Jadi saudaraku, kebodohan itu menyesatkan, kalap. Artinya begini, hidupmu akan hancur karena kebodohan. Hidupmu akan diputar balik. Ngerti ya? Diputar balik gini, maksudnya ketika engkau mau dapat hadiah besar, tiba-tiba karena kebodohan engkau tersesat, engkau diputar balik. Hari-hari ini banyak anak Tuhan, dia marah sama Tuhan, dia bilang, ini seharusnya berkat ini punya saya, kok tiba-tiba saya kayak diputar balik. Mungkin engkau sedang dalam posisi kalah, di mana engkau diputar balik sama Tuhan. Kenapa Tuhan terkadang putar balik hidup kita? Bukan karena Tuhan gak sayang. Tuhan takut dengan berkat itu engkau jauh dari Dia dan terhilang. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Saudaraku, jalan hidup yang rusak, waktu kita memilih menjalani kehidupan dengan kebodohan, yang terjadi adalah kita tidak akan pernah mengalami kemajuan. Karena kita terus diputar balik oleh keadaan dan oleh iblis. Sehingga berkat yang harusnya kita terima, itu tidak pernah kita terima. Sehingga akhirnya kebodohan itu menyesatkan kita dan membuat kita marah sama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yakub tetap masuk di tanah perjanjian. Tapi karena kebodohannya, dia terpelecok, dipelecok Tuhan. Biarlah kita hari ini tidak dipelecok Tuhan untuk masuk tanah perjanjian, tapi kita sehat walafiat sempurna, tidak ada kebodohan. Mari katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di depan ini katanya ada krisis, ada apa? Amerika menaikkan inflasinya, suku bunganya. Saudara, dibutuhkan hikmat Tuhan, dibutuhkan satu pengertian yang baru dalam hidup kita, dalam manajemen keuangan, manajemen pengeluaran, manajemen apapun. Karena itu anak-anak Tuhan hari-hari ini, gunakan hikmat Tuhan dan tinggalkan kebodohan. Yang dikatakan amin. Kalau kita tinggal di dalam kebodohan, kita tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana kita mau investasi di dalam kehidupan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, Tuhan tidak percayakan perkara yang besar. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Kalau kita setia sama masalah kecil, Tuhan percayakan masalah besar. Jangan diaminkan, saudara. Ya. Banyak anak Tuhan berpikir gini, kita terlalu menganggap diri kita terlalu besar buat perkara kecil. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan di hadapan Tuhan kita terlalu kecil untuk perkara yang besar. Saya ulang. Kita terkadang anak Tuhan menganggap terlalu besar buat perkara yang kecil. Sedangkan di hadapan Tuhan, jangan-jangan kita terlalu kecil untuk dipercaya perkara yang besar. Karena apa? Karena kebodohan dalam hidup kita. Saudaraku, ikut Tuhan. Saya pun sering mengalami kegagalan dalam pilihan-pilihan hidup saya. Tapi hikmat Tuhan
itu membawa saya kembali untuk ketemu dengan jalan itu. Saudara, 2-3 tahun ini saya tuh nggak kerja, saya nggak ketemu dengan yang namanya gaji. Ya, istri saya kerja di Parung pabrik, ya, UMR Bogor, saudara. Saya punya pelayanan gereja, persekutuan. Saya nggak tahu jalannya bagaimana. Pilihan-pilihan yang saya harus atur itu harus benar-benar dengan hikmat Tuhan. Ada cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan. Akhirnya kita hitung cicilan semua, saudara. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, kalau engkau hidup di dalam kebodohan dan menolak hikmat Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa keluar daripada gunung itu. 3 tahun bukan tahun yang mudah, tapi sampai hari ini banyak orang bilang gini, Pak, gimana makan saya nih, Pak? Jemaat bilang, saya bisa makan batu. Saya tanya hari ini, kamu hari ini makan batu? Enggak. Karena kau memilih hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, 3 tahun, mau masuk 4 tahun, saya nggak makan batu sama istri. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau engkau memilih untuk meninggalkan kebodohan, engkau akan melihat tanah susu madu berlimpah-limpah di depan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang berikutnya masih mau, saudara? Ya, reborn, not rebranding. Yang pertama, tinggalkan kebodohan. Ya, yang berikutnya Kejadian 32. Boleh next? Kejadian 32 ayat yang ke-22 dibilang begini. Pada malam itu Yakub bangun, ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan, Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kata Yabok, saudara, artinya emptying atau mengosongkan. Sebelum Yakub ketemu dengan Tuhan di Peniel, Yakub melewati yang namanya Sungai Yabok. Sungai Yabok artinya mengkosongkan, melepaskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah fokus untuk beribadah ketemu dengan Tuhan jika di hati kita masih ada kekosongan yang belum diisi sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita bahaya jika hati kita dikuasai oleh segala sesuatu yang bukan Tuhan. Untuk Yakub ketemu dengan Tuhan di lembah Peniel, Yakub harus melewati yang namanya Sungai Yabok. Yabok artinya mengosongkan diri, melepaskan hak, melepaskan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, agar dia bisa ketemu dengan Tuhan dan dia diribon sama Tuhan menjadi Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau masih ada berhala di hati kita, sulit buat Tuhan bekerja maksimal dalam hidup kita. Ketika Abraham meminta Ishak, bukan Tuhan jahat ingin membunuh Ishak, enggak. Tetapi Tuhan ingin membunuh berhala di hati Abraham, agar hanya Tuhan yang ada di hatinya. Saudaraku, kalau Tuhan izinkan proses di dalam hidupmu untuk mengeluarkan Ishak di dalam hatimu, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan pelit, bukan Tuhan ingin menghancurkan hidupmu, tetapi Tuhan ingin menggantikan Ishak itu dengan yang baru di dalam hidupmu. Kalau berhala terlalu banyak, kau tidak akan pernah bisa fokus untuk ketemu dengan Tuhan. Tidak akan ada reborn di hatimu, tidak ada perubahan dan kelahiran baru di hidupmu ketika engkau tidak mengosongkan dirimu di Sungai Yabok. Kalau tidak ada Sungai Yabok, saudaraku, tidak ada sesuatu yang kita lepaskan, Tuhan tidak akan pernah bekerja lebih daripada apa yang kita isi. Seberapa besar kita memberikan ruang di hati kita buat Tuhan, sebegitulah besarnya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada ayat dikatakan Tuhan bilang rumah didirikan di atas pasir, di atas batu. Dua-duanya sama-sama kena banjir. Ini baru banjir, saudara.
Ya, Pagem dulu kalau di rumah ada banjir nggak ya Pak? Enggak ya? Di sininya aja ya Pak? Pondok Karya ya? Itu bukan banjir ya Pak, mungkin itu air bandang gitu ya. Kalau banjir tuh mungkin yang mata kaki kecil-kecil gitu ya saudara ya. Kalau yang udah sampai rumah kelelep itu pasti udah bukan banjir itu Pak. Nah saudaraku, Alkitab katakan banjir. Rumahnya sudah hancur. Banyak anak Tuhan hari-hari ini ada banjir, masalah menghancurkan hidupnya. Ada banjir, sedikit diberkati, hilang sudah. Ada banyak banjir-banjir dalam hidup kita yang datang. Belum air bah, saudara, baru banjir dikit, rumahnya udah rubuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan izinkan berhala berkuasa di hati kita. Ketika berhala berkuasa di hati kita, kelahiran yang baru di hidup kita, rebound itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga akhirnya apa? Kita memperbaiki yang ada di luar, bukan yang ada di dalam. Value yang ada di dalam, bukan kebenaran. Bukan karena orang lain melakukannya, itu adalah kebenaran. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran, walaupun tidak ada yang lain. Saudaraku, tinggalkan kebodohan dan tinggalkan berhala, adalah Tuhan bekerja di hidup kita. Amen. Yang mau dikatakan amin. Amen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, GBI Mampang Perapatan Happy Anniversary. Saya percaya memasuki tahun yang ke-26, kita menjadi dewasa karena ada kelahiran Kristus di hati kita. Kita nggak hanya rebranding penampilan kita, ya. Saya di Abes Community ini lebih banyak jemaatnya. Tapi saya mau kasih tahu sama jemaat saya bilang gini, kita nggak mau jumlah, karena saya mau kualitas murid. Saya mau anak-anak Tuhan belajar jadi muridnya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Wakil Gembala pekerja. Belajarlah untuk taat. Memang gak mudah, tapi belajarlah. Gesekan itu ialah tandanya kita semakin mendekat. Karena itu tinggalkan kebodohan, cari hikmat Tuhan, dan tinggalkan berharap agar hidup kita bisa melihat Tuhan di lembah pening. Yang dikatakan amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Ini jemaat-Mu Tuhan di GBI Mampang. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu yang menuntun gereja ini ada. Kasih setia-Mu yang memberkati gereja ini Tuhan. Memasuki tahun-tahun ke depan, biarlah Tuhan, hati yang baru, hati yang dipenuhi kasih Tuhan. Mereka meninggalkan kebodohan menjadi dewasa dan memilih untuk hidup di dalam ketaatan. Berkati Pak Gembala bersama ibu dan anaknya. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati semuanya Tuhan di tempat ini. Biarlah kekudusan Kristus ada di hati setiap kami, untuk melihat dan memandang bahwa semua ini dari Tuhan, untuk Tuhan. Dan biarlah Bapa, jemaat-Mu di tempat ini memandang akan kasih setia-Mu, bahwa Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melambaikan tangannya. Haleluya. Dan kita semakin diintim dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi bukan apa yang dari luar untuk dirubah ke dalam, tapi kita harus rubah dari dalam agar bisa terlihat di luaran. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan menabur. Haleluya. Saya ingatkan untuk menabur minggu ini kita ada 2 kali. Untuk yang pertama, untuk ulang tahun gereja kita yang akan diadakan tanggal 13 Agustus.
Kemudian boleh sama-sama nanti maju ke depan, mungkin satu persatu, dimulai dari bangku yang di sebelah kiri saya, kemudian di sebelah kanan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama kita mau katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3.
Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada Pastor Indra, terima kasih atas pelayanannya hari ini. Untuk worship leader dan pemusik, mendoa syafaat, membaca peta Kosta ketiga, Mazmur 91, multimedia, guru sekolah minggu dan guru GC, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami mengucapkan happy anniversary untuk Bapak Jeffrey dan Ibu Endang di tanggal 1 Agustus. Haleluya. Mungkin nanti tanggal 1 Agustus sama-sama kita ucapkan di grup WhatsApp Bapak Ibu. Haleluya. Kemudian untuk persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening GBI Mampang untuk nomor rekening dan bank terlampir di depan. Dan persembahan diakonia serta persembahan misi penginjilan dapat ditransfer ke nomor rekening masing-masing, yaitu Bank BCA yang kita gunakan. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Gebrina. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama Bapak Ibu. Itu di setiap hari Sabtu jam 2 siang sampai jam 3. Kemudian untuk meeting ID dan passcode itu masih sama. Mungkin untuk para pelayan boleh juga join, sama-sama kita ambil bagian untuk di menara doa Azusa Street Prayer Tower. Ada tambahan pengumuman dari Bapak ya? Oh, Bapak Gembala. Ya, silakan. Saudara, pengumuman tambahan. Jadi di belakang sudah ada formulir yang kemarin kita ketinggalan saudara. Jadi ada formulir, saudara boleh bawa pulang, terus tulis nama-nama yang akan didoakan saudara. Ya, jadi saya percaya ini nggak akan gini. Kita diminta untuk tulis 5 nama yang kita akan doakan, saudara ya, supaya dia lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bahkan kalau belum kenal Tuhan Yesus, supaya dia kenal Tuhan Yesus. Tapi 5 itu saya udah coba tulis, nggak cukup gitu, saudara ya. Pingin nulis nama yang lainnya gitu, saudara ya. Jadi ada yang sudah kita kenal, dia sudah Kristen, tapi kayaknya kok kurang bertumbuh gitu ya. Tulis, saudara ya. Terus ada ya saudara yang belum kenal Tuhan Yesus ya. Kalau keluarga saya keluarga Bugem di agama Buddha gitu ya, kita tulis gitu saudara. Tapi ternyata nggak cukup, ya udah secukupnya aja, nggak mesti 5 nama gitu saudara ya. Ternyata kita bisa lebih gitu saudara ya. Jadi saudara nanti tuh Bugem bagiin, tolong saudara kita mulai doakan ya supaya visi daripada everyone ini saudara ya, ini bisa terjadi ya, dan kita ambil bagian. Kita bukan cuma orang Kristen yang diam-diam aja tadi ya, seperti Pastor Indra katakan nih, kita nggak berdampak, tapi kita berdampak yang mungkin nggak terlalu kelihatan dampaknya gitu saudara ya, tapi kita doain gitu ya, supaya mereka nggak cuma diberkati saja sebenarnya, tapi mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik ya saudara. Jadi nanti saudara ambil bawa, kalau saudara mau bawa lebihan boleh, tapi kalau bisa semuanya udah dapat dulu gitu ya saudara ya. Ini saudara misal mau kasih ke yang lain, tapi yang penting adalah saudara tulis nama-nama, lalu saudara doakan ya. Tuhan, dia belum kenal Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan tolong gitu ya. Tuhan, dia emang Kristen sih, tapi saya tahu hidupnya itu nggak berbuah, Tuhan tolong dia gitu ya saudara ya. Jadi saudara terus saudara tulis gitu ya seberapa yang Tuhan taruh lah gitu saudara ya. Jadi nama-nama ini akan kita doakan, bawa kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Mau saudara. Jadi kita bukan orang Kristen yang nggak ngapa-ngapain, nggak, kita berdoa gitu saudara ya. Kita nggak bisa kasih maksudnya bergerak yang lebih, tapi kita bisa berdoa ya. Doa orang benar itu besar kuasanya ya. Jadi saudara nanti ambil, saudara doakan gitu saudara ya. Jadi seperti itu saudara. Mau saudara ya. Saudara, kita bergerak sama-sama nih saudara ya, supaya banyak orang mengenal Tuhan Yesus ya. Kita nanti kalau saudara pas lagi nulis nih ya saudara, pengalaman saya gini saudara, waktu nulis kita kayaknya bersyukur banget kita udah kenal Tuhan Yesus. Ternyata banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus saudara. Oh, itu jadi kita malah yang bersyukur saudara
Ya, mungkin selama ini kita ya Kristen dari kecil gitu ya udah biasa aja gitu. Tapi ternyata enggak. Waktu kita coba tulis si bapak ini gitu ya. Ternyata saya bersyukur loh saya udah kenal Tuhan Yesus. Ya saudara. Ya jadi saudara nanti saudara boleh ambil seperti itu. Lalu nanti nah itu udah tentang ini. Lalu tadi pagi saya layat saudara ya di rumah sakit harapan kita, terus katanya setelah satu buah lagu saudara ya Mazmur 23 ya, terus Tuhan bicara saudara ya, ini Mazmur harus kita renungkan hari-hari ini saudara ya, cuma 6 ayat saudara. Berapa ayat saudara? 6 ayat saudara ya, saudara Mazmur 23 ya saudara, baca gitu ya, renungkan saudara ya. Tadi waktu di setel lagunya, benar juga ya, Tuhan tuh gembala kita, ya. Kita tuh nggak akan kekurangan, saudara. Kita punya gembala, cuma kadang-kadang kita nggak sadar kita punya gembala yang baik, gitu, saudara. Ya, jadi saudara, renungkan firman Tuhan ini sepanjang hari-hari ini, saudara. Ya, direnungkan bukan cuma dibaca, saudara ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kurang aku, itu kita mungkin udah hafal, saudara. Ya, tapi saudara baca. Ya, saudara bisa lihat bagaimana kemurahan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Ya, saya rasa itu aja, Pak Dian. Shalom Bapak Ibu. Di layar kita bisa lihat dibuka untuk baptisan selam. Kita akan adakan di tanggal 13 Agustus. Tanggal berapa, saudara? 13 Agustus. Ulang tahun. Ya, habis ibadah kita akan baptis selam. Nanti tempatnya di Cipete, tempatnya Pastor Indra. Ya, Pastor Indra ada rumah doa di Cipete. Juga saya mengundang juga teman-teman kalau punya kerinduan untuk berdoa bersama setiap hari Rabu. Ya, di Cipete di Jalan Sasak. Ya, jadi ingat untuk ini 12 tahun minimal, terus percaya pada Tuhan Yesus, ini untuk dibaptis dan bawa baju salin ya, bawa baju salin, baju ganti untuk setelah baptisan nanti bisa. Oh iya, foto 3x4 3 lembar, backgroundnya merah. Oke, jadi pengumuman, terima kasih. Baiklah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sama-sama saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertamu, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur
kasih kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Karena Engkau cinta sama kami ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan, dari pagi ke siang ini ya Tuhan. Kami diberkati ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Kau memberkati Pastor Indra ya Tuhan Yesus Tuhan, beserta dengan istri ya Tuhan, dan Kau berkati Tuhan dalam setiap pelayanannya ya Tuhan Yesus, pekerjaannya Tuhan, semuanya diberkati jadi berhasil ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, setiap orang yang di gembalanya ya Tuhan Yesus diberkati ya Tuhan Yesus, berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan juga buat Imam Perapatan ya Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan Yesus Tuhan, buat persembahan yang telah ditabur ya Tuhan Yesus. Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, dengan sukacita ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkat berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan, berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Hingga usia kami ya Tuhan di 26 tahun ini ya Tuhan, Engkau tetap Allah yang memberkati kami, Engkau tetap Allah yang memelihara kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mengakhiri ibadah kami Tuhan hari ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, berkat-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akan pulang ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami akan terima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Mari sudah kita angkat tangan di hadapan kita. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus dalam menyebut dari awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin.